wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Insyirah dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Insyirah beserta para alim, para ulama, para guru, para masyayikh, para ajengan, para ustadz dan ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua RT dari RT 1 sampai RT 6, juga ketua RW dengan Bu RW-nya dan seluruh jajaran pengurus ke-RW-nya. Mari kita doakan beliau-beliau semuanya sebagai pemangku wilayah. Ada yang bergerak di kerohanian, ada yang bergerak di sosial masyarakat, ada yang bergerak di masjid, ada yang bergerak di lingkungan. Kita doakan semuanya, orang-orang yang ada di blok I ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Allah mudahkan urusan dunianya, Allah mudahkan urusan akhiratnya. Amin ya rabbal. Para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah malam hari ini Allah takdirkan kita berada di rumahnya. Allah izinkan kita sholat berjamaah di rumahnya. Allah perkenankan kita iktikaf di rumahnya. Allah berikan kesempatan kepada kita selalu untuk terus menambah amal sebagai bekal kita nanti setelah kehidupan kita saat ini, supaya menjadi bekal kehidupan kita nanti setelah kita menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Saudara sekalian, mari kita jadikan majelis pada malam hari ini sebagai wasilah. Sayang, ibu, bu, sayang udah duduk di masjid lalu kita tidak berdoa. Ayo, mumpung ada di masjid, sayang kalau kita tidak iringi dengan harapan dan doa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan majlis ini menjadi wasilah. Allah lindungi umur kita semuanya, amin. Allah lindungi jiwa raga kita semuanya, amin. Allah lindungi lahir batin kita semuanya, amin. Allah lindungi jasmani dan rohani kita semuanya, amin. Allah lindungi keluarga kita semuanya, amin. Allah lindungi rumah tangga kita semuanya, amin. Allah lindungi pekerjaan kita semuanya, amin.
lindungi tempat pekerjaan kita semuanya. Allah lindungi rizki kita semuanya. Allah berkahi rizki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah berkahi keturunan kita. Allah berkahi anak cucu keturunan kita. Allah berkahi anak cucu cicit keturunan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Istri kita selamat dunia akhirat. Suami kita selamat dunia akhirat. Anak-anak kita selamat dunia akhirat. Orang tua kita selamat dunia akhirat. Guru-guru kita selamat dunia akhirat. Mertua kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Baik, saya kira tidak perlu panjang lebar ya. Survei nasi kuning sudah nungguin semuanya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngaji sebentar ya. Ya Pak. Pak. Ngaji ya. Majelis zikirnya sudah. Sekarang tinggal majelis ilmunya. Ini raudhah min riyadil jannah. Apa kata Nabi? Idza marantum bi riyadil jannah fa'tahu. Kalau kau datang, kalau kau melalui taman-taman surga dunia, mampirlah ke dalamnya. Apa kata sahabat? Sahabat bertanya, ma raudhatul jannah ya Rasulullah? Apa taman-taman surga dunia itu ya Rasul? Nabi jawab, majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Majelis ilmu, majelis zikir adalah taman-taman surga dunia. Kalau jutaan jamaah umroh, jutaan jamaah haji capek-capek ke Madinah untuk mengejar raudhah yang ada di antara kamar Nabi dengan mimbar Nabi, maka Rasulullah jamin majelis ilmu, majelis zikir adalah bagian daripada raudhah min riyadil jannah. Maka sayang sudah ada di raudhah, tidak kita doa, tidak kita iringi dengan doa dan harapan, sayang. Oleh karenanya alhamdulillah, majelis zikirnya sudah, majelis ilmunya sekarang. Mari saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ada satu hadis, ma ijtama'a qaumun, tidaklah kumpul satu kaum, fi baitin, di dalam rumah, fi min buyutillah, dari rumah-rumahnya Allah, berarti di masjid. Tidaklah kumpul satu kaum di dalam rumah-rumahnya Allah. Ngapain? Yatluna kitab Allah, dia membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu, kemudian bertadarus dengan ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, menyimak ayat-ayat Allah. Apa kata Nabi? 4 balasannya. 1, illa nazzalat alaihimus sakinah, Allah turunkan rasa tenang dalam hidupnya. 2, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmat dalam hidupnya. 3, wa haffat alaihimul malaikah, Allah akan berikan malaikat untuk melindungi orang ini. Dan yang terakhir, wa dzakarallahu bima indahu, Allah akan sebut orang ini selalu di hadapan para malaikat. Artinya apa? Orang ini akan menjadi hamba kebanggaan malaikat. Saya balik hadis ini. Orang itu kalau 1, ingin tenang hidupnya, 2, penuh rahmat hidupnya, 3, dijaga oleh malaikat, 4, dibanggakan oleh Allah, maka
kuncinya 3. 1, jangan jauh-jauh dari masjid. 2, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Yang ketiga, jangan jauh-jauh dari orang soleh. Kalau ini yang kita kerjakan, ini yang kita amalkan, jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari Al-Quran, jangan jauh dari orang soleh, maka 4 tadi akan kita dapatkan. Lihat, orang yang selalu istiqomah ke masjid, tenang banget hidupnya. Orang yang selalu istiqomah ke masjid, perhatikan, hidupnya penuh dengan rahmat. Orang yang istiqomah ke masjid, perhatikan, seakan-akan tidak ada takutnya. Kenapa? Orang istiqomah gak akan takut sama siapapun. Yang terakhir apa? Selalu jadi kebanggaannya Allah. Ya bu, kok dikit yang jawab, bu. Kita melek dikit begitu. Asal melek dikit, coba perhatikan, bu. Sekali lagi, kalau ingin hidupnya tenang, kalau ingin hidupnya penuh dengan rahmat, kalau ingin hidupnya selalu dijaga oleh malaikat, dan kalau ingin hidupnya dibanggakan Allah, maka lakukan 3 ini. Jadikan 3 ini sebagai pekerjaan sehari-hari. Apa? 1, jangan pernah jauh hidupnya dari masjid. Kemanapun kita lari, kemanapun kita berjalan, pada akhirnya kita akan pamitan sama masjid. Ayo, kalau sudah masuk kurung batang, kalau sudah masuk ke dalam keranda, kira-kira dari rumah langsung ke kuburan apa ke masjid dulu? Masjid. Anggaplah orang ini gak pernah ke masjid, tapi pada akhirnya dia akan berpamitan dengan masjid. Maka jangan pernah jauh hidupnya dari masjid. 2, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Jelas? Jelas? Dokumen yang paling kuno, file yang paling kuno, catatan yang paling kuno dalam sejarah peradaban manusia itu Quran. 14 abad Quran itu umurnya. Jangankan titik, harokatnya aja nggak berubah. Jangankan huruf, harokatnya aja nggak berubah. Berarti Quran ini punya nilai keistimewaan. Cari oleh saudara prasasti Majapahit, prasasti Mataram, prasasti Sriwijaya, prasasti atau yang lebih kuno lagi, prasasti Romawi, atau lebih kuno lagi, prasasti apa? Persia. Cari. Sudah dirubah oleh manusia, sudah berubah berapa kali, sudah direvisi berapa kali, tapi Quran begitu turun kepada Rasulullah 14 abad yang lalu, wal asri yang saudara baca sama dengan wal asri yang Rasulullah baca. Wal-Waqi'ah yang saudara baca enggak ada bedanya dengan Al-Waqi'ah yang Abu Bakar baca. Sayyidina Umar baca Yasin sama dengan yang saudara baca Yasinnya, tidak berubah. Jangankan huruf, harokatnya aja enggak berubah. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ketika Allah bersumpah, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, wa inna lahu lahafidun. Saya yang nurunin Quran kata Allah, maka saya yang akan jaga Quran. Pertanyaannya, melalui apa Allah menjaga Quran? Saya runtut nih. Ayo Bapak merenung ya. Bagaimana caranya Allah menjaga Quran? Perhatikan. Ini kalau diterangkan 30 tahun yang lalu belum masuk akal. Tapi kalau diterangkan zaman ini nih 2026 nih, insya Allah masuk akal. Allah tidak menitipkan Al-Quran ke percetakan.
Karena sekarang Al-Quran sudah pindah ke Android. Tinggal download, keluar Quran di HP. HP mana sekarang yang tidak bisa keluarin Quran? Lama-lama percetakan bubar, tidak ada percetakan Quran, karena Allah tidak menitipkan Quran ke percetakan. Allah tidak menitipkan Quran ke percetakan. Allah tidak menitipkan Quran ke percetakan, karena Quran sekarang sudah pindah ke Android. Tapi Allah juga tidak menitipkan Quran ke Android. Kenapa? Karena pada saatnya Samsung itu rusak, Samsung itu ngehang, Samsung itu ngeblank, Oppo itu rusak, maka Allah pun tidak menitipkan Al-Quran ke Samsung. Lalu di mana Allah menitipkan Al-Quran? Ini kata Allah, laula kaunul Quran, kalau tidak karena Al-Quran mahfudun fi sudurihim, terjaga di dada-dada mereka, lahalatud dunia, saya hancurkan dunia ini, wa ma 'alaiha, dan seisinya. Apa? Allah titipkan Al-Quran di dada-dada kita semuanya. Saudara hafal Yasin, Allah titip Yasin di dalamnya. Saudara hafal Al-Muluk, Allah titip Al-Muluk di dalamnya. Saudara hafal Waqiah, Allah titip Waqiah di dalamnya. Saudara nih anak-anak kecil kayak begini, hafal Juz Amma, Allah titip Juz Amma di dalam dadanya. Inilah dia yang menjadikan Quran terus bertahan sampai kita saat ini. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Maka bersyukurlah, bersyukurlah ketika anak-anak kita ini senang baca Quran. Bersyukurlah ketika anak-anak kita senang ngaji. Kenapa? Nih, lauan fakta, andaikan engkau sediakan segudang harta untuk anak-anakmu masa depan, di hari kiamat dia akan lari darimu. Tapi ketika kau ajarkan dia Quran, nanti di akhirat anak-anak akan nyari kita sebagai orang tua. Buat apa? Menaruh mahkota di atas kepala kita. Ajarkan Quran. Jangan sampai Quran tidak diajarkan ke anak-anak kita. Kita nyiapkan segudang harta untuk masa depannya. Percayalah, pada hari kiamat nanti mereka akan lari dari kita semuanya. Tetapi begitu kita ajarkan Quran kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan mencari kita nanti di akhirat. Untuk apa? Memberi mahkota di atas kepala kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari Quran. Kata Allah, akrimu, kata Rasulullah, akrimu ahlallah, muliakan keluarganya Allah. Para sahabat bingung dan bertanya, halillahi ahlun, emang Allah punya keluarga ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Ahlul Quran ahlullah, orang yang selalu baca Quran itulah orang keluarga, termasuk keluarganya Allah. Orang yang menghormati orang baca Quran itu berarti menghormati Allah. Orang yang memuliakan orang baca Quran berarti memuliakan Allah. Orang yang meremehkan orang baca Quran berarti meremehkan Allah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Alhamdulillah di bulan Ramadan ini Pak, Bu, di bulan Ramadan ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita. Dengerin. Kenapa saya bicara tentang kesempatan? Hidup itu adalah kesempatan. Hidup sama dengan kesempatan. Kesempatan berbuat, kesempatan beramal soleh, kesempatan bersedekah, kesempatan beribadah, kesempatan. Hidup itu hanya kesempatan. Begitu 9:30 nanti kita menutup mata, lalu besok 3:30 kita dengar suara dari Masjid Al-Insyirah, itu tandanya Allah kasih kesempatan kita hidup. Begitu 4:30
setengah 4 tidak mendengar apa-apa, pertanda selesai sudah kehidupan kita ini. Maka sekali lagi, pergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Begini, malam Idul Fitri tahun lalu malam Idul Fitri sampai habis sholat Idul Fitri siangnya ada status WA berseliweran. Hampir semua orang nulis status WA ini. Apa? Di samping minta maaf malam Idul Fitri, ada status WA begini nih Pak. Kalau Ramadan yang pergi masih bisa kita harap kembali, tapi kalau kita yang pergi takkan pernah kembali lagi. Artinya apa? Kita mati, kita gak akan pernah kembali. Tapi kalau Ramadan yang pergi masih bisa kita harap kembali. Dan alhamdulillah Ramadan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Merenunglah sedikit, berapa banyak yang tahun kemarin sahur bersama kita, ternyata sekarang dia sudah tidur di kuburan. Yang tahun kemarin satu PT kerja sama kita, sekarang dia sudah di kuburan. Yang tahun kemarin nganterin anak ke sekolah, selalu ketemu di depan gerbang sekolah, sekarang sudah masuk ke kuburan. Yang tahun kemarin kita mudik ke kampung, masih ketemu encang, masih ketemu encing, Pak Le, Bu Le, Pak De, Bunde, Bibi, nenek, kakek. Ternyata di antaranya sekarang mereka sudah tidak lagi lihat, sudah tidak lagi bersama kita. Ini loh yang saya maksud. Kalau Ramadan yang pergi masih bisa kita harap kembali, tapi kalau kita yang pergi takkan pernah kembali lagi. Artinya apa? Kesempatan yang Allah berikan hari ini, ayo pergunakan dengan sebaik-baiknya. Enggak terasa 17 hari sudah kita lewatin. Mudah-mudahan 17 hari yang telah lewat Allah berikan, Allah nilai, Allah berikan sebagai pahala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Sisanya tinggal 12 hari lagi. Allah, nggak kerasa tinggal 12 hari lagi. Perasaan baru kemarin kita tarhib Ramadan. Perasaan baru kemarin kita pawai menyambut Ramadan. Ternyata tidak terasa sudah 17 hari Ramadan ini berjalan. Yuk pergunakan kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah, ada 3 pekerjaan di Ramadan yang tidak pernah lelah. Ada pekerjaan di Ramadan 3 yang tidak pernah lelah. 1, sholat. Masya Allah. Coba perhatikan. Padahal kalau di luar Ramadan, jangankan tarawih, sholat isya, habis sholat isya, pinginnya udah cepet-cepet aja keluar dari masjid. Jangankan sholat tarawih, sholat ba'da isya yang 2 rakaat berat banget rasanya di luar Ramadan. Tapi perhatikan di dalam Ramadan, masuk masjid, sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Begitu isya, sholat qobliyah 2 rakaat. Setelah itu dengerin kultum sampai 7 menit sampai 10 menit. Sabar banget. Setelah itu sholat isya 4 rakaat. Setelah itu sholat ba'diyah 2 rakaat. Sudah 10 rakaat. Ditambah tarawih 23 rakaat dengan witirnya. Tiap malam 33 rakaat kita kerjakan. Tidak ada lelahnya. Kenapa? Apa yang menjadikan kita gak lelah Pak Ustaz? 1, energi Ramadan. Energi Ramadan. Ramadan memberikan energi, Ramadan memberikan spirit, sehingga kita semangat, tidak pernah lelah sholat tiap malam 33 rakaat. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal. Amin. 2, apa yang tidak pernah lelah di bulan Ramadan ini? Ngaji Quran. Habis subuh ngaji, dari mulai sahur nunggu subuh baca Quran, habis sholat subuh baca Quran, habis sholat zuhur baca Quran, habis sholat asar baca Quran, nunggu buka puasa baca Quran, nunggu mau isya baca Quran.
Quran sampai jam 10 malam. Allahu Akbar. Padahal kalau di luar Ramadan, jangankan berkali-kali baca Quran, satu hari buka Quran males banget bawanya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kenapa Pak Ustadz gak ada lelahnya ngaji? Energi Ramadan yang membuat kita gak lelah itu. Ramadan memberikan energi. Coba lihat nih, habis tarawih Bapak ngantuk gak? Ngantuk gak? Ngantuk gak? Padahal kalau malam Senin ada pengajian, ngantuk gak? Ngantuk gak? Ada pengajian RT malam Senin, ngantuk gak? Baru datang, Ustaznya baca Yasin, dia tidur. Tahu-tahu selesai. Coba di luar Ramadan, tapi di dalam Ramadan ngaji gak pernah lelah. Yang ketiga, apa yang tidak lelah di dalam Ramadan ini? Sedekah. Allahu Akbar. Tiap malam, tiap taraweh, kotak amal lewat depan kita, dan kita tidak pernah lelah untuk memasukkan kotak amal. Kita tidak pernah lelah untuk memasukkan amal ke dalam kotak yang lewat itu. Padahal kalau di luar Ramadan, jangankan kotak amal lewat, kita kecrengan ke lingkungan, diomongin seminggu nggak selesai-selesai. Pasti masjid ini minta sumbangan mulu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ada enggak? Enggak ada di sini. Sana. Villa Mutiara Cicalengka, enggak di sini. Ya. Subhanallah, ketika Ramadan, kotak amal jalan ngasih. Belum sampai di situ. Takjil. Tiap orang ngasih takjil ke masjid. Allahu Akbar. Di Jinggang kadang-kadang ada bukber, buka bersama. Setiap orang ikhlas banget mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan. Ini kayak begini nih, coba lihat ini. Ini kalau di luar Ramadan jadi omongan ini. Makan lagi masjid. Enggak selesai makanan di masjid. Tapi coba dilihat di dalam Ramadan, enggak ada lelahnya orang sedekah itu. Ini yang saya ingin tarik nih Pak. Ini saya tarik kesimpulannya nih. Mumpung Ramadan ngasih energi kepada kita, ayo jangan pernah lelah. Sholat, ngaji, sedekah, terus jalankan, pergunakan. Jangan pernah lelah sholat, jangan pernah lelah ngaji, jangan pernah lelah untuk bersedekah. Enggak perlu bertanya pengajian saya diterima apa enggak. Jangan. Ini Pak, dengerin enggak? Pak, Bapak, Bapak yang di luar dengar enggak? Nih, kalau saya begini nih Pak, nih saya ya, saya nggak pernah mikirin bacaan Quran saya diterima apa nggak diterima oleh Allah. Saya nggak pernah mikirin. Yang saya takutin adalah hati saya udah nggak mau baca Quran lagi. Itu yang saya takutin. Saya mau bodo amat, mau diterima kayak nggak diterima, itu hak prerogatifnya Allah, bukan hak saya. Sholat tarawih saya diterima apa enggak? Gak usah diurus. Ngapain ngurusin sholat tarawih diterima atau tidak diterima? Yang kita khawatirkan, hati kita sudah tidak mau tarawih lagi. Itu yang paling kita takutin. Saya tidak pernah takut doa saya diterima atau tidak diterima oleh Allah. Yang paling saya takutkan adalah hati saya sudah tidak mau berdoa lagi kepada Allah. Ini yang saya takutkan. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nggak usah ribet. Hidup itu Pak, no ribet. Jangan dibikin ribut supaya nggak ribet, dan jangan ribet supaya nggak ribut. Hidup kok senangnya ribut. Kenapa ribut? Karena ribet. Kenapa ribet? Karena ribut. Jelas. Ini terawih harus 11 rakaat. Ini terawih harus 23. Ngapain sih berdebat terawih? Udahlah yang penting terawih. 23 rakaat bagus. 11 rakaat bagus. Yang enggak benar ingat terawih. Jelas. Yang kunutan masuk surga, yang tidak kunutan masuk surga. Yang bermasalah gak sholat subuh. Jelas atau tidak?
Ini yang selalu saudara kan tahu kan, apa visi misi Pak Ustadz itu ngaji dari blok A sampai blok J. Apa visinya? Satu, didik hatimu untuk tidak punya rasa benci dengan siapapun. Bagaimana caranya supaya tidak punya rasa benci dengan siapapun? Didik. Gak bisa Pak Ustadz, namanya punya hati, punya rasa, manusia pasti ada rasa benci. Oke, saya jawab sekarang. Didik hati kita untuk tidak benci dengan siapapun. Kalaupun harus benci, jangan ngajak-ngajak orang. Benci kok ngajak-ngajak orang. Jelas? Jelas. Saya Ustadz Ferry gak seneng sama saya, itu urusan hati saya berdua dengan beliau. Tapi kalau saya gak seneng dengan Ustadz Ferry, lalu saya ngajak Ustadz Azhar, saya ngajak Ustadz Sanusi, saya ngajak yang lainnya, lalu saya jelek-jelekin Ustadz Ferry, itu gak fair. Gak fair namanya. Kenapa? Gak ada urusan beliau berdua, urusannya kan saya sama beliau. Ngapain ngajak-ngajak orang untuk benci sama orang? Ini yang sekarang ada di TikTok itu kayak begitu tuh. Bagaimana caranya benci dengan orang, lalu ngajak-ngajak orang untuk benci juga sama orang. Jelas sama tidak? Jelas. Momen nuzulul Quran. Ayo, momen nuzulul Quran kita mulai dengan cara apa? Didik hati kita untuk tidak punya rasa benci dengan siapapun. Jelas apa tidak nih? Jelas. Jelas apa tidak nih? Jelas. Kalau masih punya rasa benci, berarti kita ini bukan manusia. Jelas apa tidak? Jelas. Yang punya rasa benci itu siapa? Iblis. Very. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Lagi. Tidak perlu bertanya. Dengerin. Tidak perlu bertanya. Bacaan Quran saya diterima apa tidak oleh Allah. Yang perlu dipertanyakan ketika hati kita sudah tidak tergerak untuk sedekah. Coba perhatikan. Kan selalu saya katakan, Pak, Ya, siap.